Tiba karyawan gue punya ratusan waktu itu di baju gue. Ya. Abis itu AHA berkembang jadi agency, dipercaya buat bikin iklan, dipercaya buat bikin production house, sampai jadilah AHA Berbagi. Kita punya same misi sama Mas, pengen bangun sekolah yang banyak, pengen bangun masjid yang banyak, pengen bangun kemanfaatan buat orang. Jadi yang tadinya nama AHA itu dijadi olok-olokan karena dipakein tukang bakso, tukang gorengan, baju AHA itu dipakai jadi daster, ibu-ibu jual pecel lele. Even gue gak pernah bikin daster AHA mas. Semua orang bikin AHA daster, mau kena AHA semua. Gue bilang sampai gue ke NTT, itu orang lagi naik motor, dasternya AHA, wah bangga gitu menurut gue. Ini hal yang ya udah lu terserah mau ngomong apa, tapi gue berbeda. Ya. Lu kalau mau jadi sama-sama yang lain gak apa-apa, tapi menurut gue jadi lebih baik itu bagus, tapi jadi lebih berbeda itu jauh lebih bagus, itu prinsipnya. Di media kan ada dua ya mas ya, konten menurut gue dibagi cuma dua, yaitu satu entertainment, dua adalah edukasi. Nah edukasi ini biasanya lebih jarang, gue salah satu lah pionirnya ibaratnya edukasi. Betul, ya investasi. Cuman menurut gue pribadi investasi itu kan gue gak bergantung sama audiens, sedangkan kalau entertain tuh harus bergantung sama audiens. Ini kan sulit mas untuk bisa survive ibaratnya di sini. Di investasi? Di entertainment maksudnya. Karena kan banyak anak-anak muda jago, banyak entertain di luar yang jago juga. Nah gimana caranya lu survive selama ini? Kan udah lumayan lama berarti kan? Lumayan, berarti kalau dari 2012, udah lama sekali, belasan tahun lah. Udah belasan tahun. Menurutku, aku pasti percaya ada orang yang bosan juga. Maksudnya dari dulu sampai sekarang. Bahkan aku ketemu penontonku itu dulu kecil, sekarang udah jadi punya anak 2, anak 3. Dulu mungkin aku dikatain nih, penontonnya bocil semua. Tapi bocil-bocil ini ternyata udah jadi orang-orang gede semua. Ada yang udah jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi apa. Bahkan dulu aku pernah bilang, tahu nggak orang-orang yang bilang penontonku bocil ini investasi jangka panjangku. Orang nggak tahu, orang pada ketawa apa lagi nih penonton bocil. Tapi sampai hari ini aku ngerasa gitu. Jadi kemana aja aku ada yang bantuin, kemana aja aku banyak yang ngajakin kerjasama. Karena ternyata mereka dari dulu kecil bang gue terinspirasi segala macam. Mungkin ada salah satu yang ikut Akademi Kripto juga namanya Mas Suli. Jadi kemarin di podcast dia nunjukin, bang dulu aku yang minta foto sama abang. Dilihatin foto dia masih kecil. Dan aku banyak dapat berita ini dari orang kayak, gue dulu masih kecil bang, gue pernah ikut acara lu ini. Dan dia udah jadi miliarder, udah jadi triliuner. Gue kayak gila nih orang udah punya ratusan M. Dulu dia pernah foto sama gue nih gitu kayak, wah gue selama ini ya di sosmed. Tapi mungkin ketika lu tanya gimana konsistensinya, gimana ininya, ya gue harus berusaha hidup itu bukan hanya dari entertainment. Karena sebenarnya jadi entertainment ini kan kayak pengusaha bro. Aku ngelihat banyak banget kok orang bergerak di dunia entertainment umur sekian sampai sekian habis ininya udah susah, nggak tahu ininya harus gimana dan lain-lain.